Eh, bener ya? Cek dulu. Aduh, selalu lupa opening. Openingnya agak-agak lupa dikit lah. Ya kan soalnya openingnya ala-ala Gen Z gitu. Kalau kita gen apa ya? Milenium. Milenial. Oke. Balik lagi teman-teman Velocity Movement ya. Kita kemarin ngebahas di nasional gitu kan. Sekarang kita pengen ngebahas rumah sendiri nih. Iya. Rumah sendiri itu ada apa sih memang sebenarnya? Kan belum tersentuh kemarin. Ya, Bukannya belum tersentuh, belum terbahas. belum terbahas karena ini risetnya panjang juga sih sebenarnya. Panjang. Baca-baca ratusan halaman. Makanya kita nguploadnya 2 minggu sekali itu karena kita harus riset dulu ya teman-teman. Betul. Jadi nggak asal obrolan aja supaya ternyata apa yang kita obrolkan itu sebenarnya ada relevansinya dengan apa yang terjadi di rumah kita sendiri. Ya ini Kota Tasikmalaya. Bapak-bapak emang di tongkrongan kudu ngobrolkan relevansi gitu. Oh enggak juga sih, biasanya juga keliling dunia kan, dari lokal, regional, nasional, dunia, dan entah berantah. Jam 12 kesananya udah mitos lah. Ya, bahasa mitos kan kemarin malam Jumat ya. Jadi ngebahasnya kayak apa, horor-horor. Ya, kita ngeteknya sekarang hari Jumat ya. Mepet-mepet ke tempat ngupload karena kemarin riset dan segala macam udah ngeriset. Coba kita hitung lagi, udah riset, hitung lagi gitu. Oke lah, ini dipikir-pikir openingnya kepanjangan. Jadi kita mau ngebahas apa ini teh? Ngebahas soal kemarin kan ada statement gitu kan dari beberapa media gitu, bukan dari beberapa media ya, dari wali kota kita bahwa apa namanya Tasikmalaya atau kota Tasikmalaya ini mengalami yang namanya defisit anggaran. Tekor. Kok bisa tekor ya? Ya kan kalau kita ngelihat dari kemarinnya beberapa konten yang emang udah pernah diupload gitu kan sama beberapa pemberitaan, Ya. tekornya itu kurang lebih sekitar 180-an lah ya, 182-an atau ya sekitar segitu miliar ya teman-teman, bukan 100.000. Iya. Bukan 100.000 atau 100 juta sih mungkin. Ya masih kekejar lah. Ini defisitnya miliaran gitu. Ya, cuman aneh juga kan tekor 180 miliar. Apa yang bikin tekor kan berarti kan belanja ya, kaborosan teuing gitu tah. Ya kalau duitnya ada dan bisa dipertanggungjawabkan dan memang tepat fungsi mungkin ya. Ya. Mungkin kan akan terasa. Masalahnya dari yang tekor 180 miliar kita kebagian apa sih masyarakat biasa gitu. Buat diri sendiri ya, atau yang kita rasain lah gitu. Ya mungkin kemarin Cikurubuk cuma berapa meter gitu. Oh ya, aspal ya. Oke. Aspal gitu kan. Terus PJU yang di Jalan JB. Kenapa PJU ketabrak? Bukan ketabrak. Oh enggak. Nyala lah gitu. Oh, jadi nyala. Walaupun nggak semuanya gitu. Oke. Kan yang sebelah sana yang ke arah Ciamis nggak anggar we parem gitu tah. Nggak tahu ya itu. Jangan tanya saya. Hanya kan berarti kan itu bagian dari ini kan apa namanya belanja daerah meren. Iya sih, memang belanja daerah. Sebenarnya dipikir-pikir, ya ini nih hasil riset kecil-kecilan nih. Ya, kita sampai bikin apa? Kotretan. Kotretan di Oh, bukan sponsor ya, ini bukan sponsor. di wadah Samsu. Jadi ini Samsu ini biasanya untuk biasa buat main gaple, gitu. Ya, main remi gitu. Jadi katanya sih pendapatan daerah tuh di APBD ini kita juga ngambilnya itu dari situs resmi Kemenq ya. Betul. Pendapatan daerah tuh katanya 1,475 triliun. 1,4 triliun ya. Ya. Berarti kan kalau tekornya 180, 10%. 1%, ya. Ya secara rasio sebenarnya mah untuk rasio bisnisnya harusnya mah 10% sih sebenarnya itu udah kelewatan.
Ya, Ya harus ada yang dikurangi gitu ta. Nanti dikuranginya apa? Kita coba lebih rinci lagi ya. ya. Nah, dari 1,4 itu pendapatan itu memang mayoritas kan dari transfer pusat ya. Pusat, transfer pusatnya hampir 900 ya. 900, ini ada dua angka sih sebenarnya. Ada yang 929 atau 933 lah kurang lebih. Nah, dari segitu pendapatannya kalau PAD dari pajak yang mungkin kita bayar, ya mau itu dari restoran, terus hotel, listrik, terus PBB, dan yang lain sebagainya, itu pendapatannya hanya 233 miliar. Oke. Jadi kita sih sebenarnya memang sangat bergantung dengan pusat. Ya, betul. Dan sisanya apa tuh? 200 miliar deh. Itu mah dari apa? Pendapatan BLUD kayak rumah sakit sama puskesmas. Pendapatan apa namanya? Jadi itu mah hanya bisa dicatatkan tapi nggak bisa dipakai. Oh gitu. Berarti nanti baliknya operasional ke rumah sakit atau puskesmas. Oh, rumah sakit masih ada keuntungannya? Enggak, bukan keuntungan, jadi kan untuk membiayai operasionalnya. Kan gaji pegawainya dibayar sama pemerintah tuh. Nah, untuk biar bisa operasional dan bisa berkembang kan dia juga punya pendapatan. Nah, pendapatan itu yang dipakai untuk ya belanja lah. Oke. Kalau yang begitu. Mas? Beli kopi. Kopi, paus dulu. A few moments later. Ngomong-ngomong masalah pendapatan kan udah tuh kebayang. Nah, di situ ada belanja. Cuma yang anehnya ini belanjanya teh kalau di catatan yang ada di sistem ya 1,5 triliun. 1,5 triliun belanjanya aja. Dan di situ yang paling gedenya itu belanja pegawai sebenarnya. Di sini tertulis 748,6. Belanja apa nih segede itu? Pegawai kan meren banyak di Pemkot teh. Ada berapa ribu sih PNS di Pemkot teh? Sekitar 5 ribuan gitu. 5 ribuan. Ya kalau kita ngelihat dari pengeluaran ya dari antara pendapatan dan pengeluarannya untuk belanja pegawai terlalu banyak sih menurut ini setengah lebih setengahnya juga. Ya hampir ya kan dari pendapatan daerah berapa 400 kan PAD ya. Ini berarti kan nggak dari PAD itu nggak nutup buat belanja pegawai. Iya sih. Itu satu gitu kan. Kedua, kalau misalkan ditambah dari si pendapatan transfer pusat gitu hampir setengah dari transfer pusat buat ke pegawai doang. Ya, iya, jadi pikir-pikir iya juga ya. Ini belanja pegawainya lebihnya banyak loh. Kalau yang dari DAU, dana alokasi umumnya itu kan 659,62. Oh, mic-nya kurang asik ya, iya. 659. Tapi belanja pegawainya 748. Ini kan terlalu besar gitu Berarti minusnya udah hampir 100 miliaran gitu Ya ini dari belanja pegawai aja gitu Cuman kan ini yang jadi anehnya begini. Belanja pegawai yang ditransfer dari kan dana alokasi umum itu di dalamnya itu untuk bayar gaji. Nah, saya dapat informasi kalau gaji sama tunjangan yang melekat itu beserta TPP kalau nggak salah. Itu satu bulan tuh 40 miliar. Sebulan 40 miliar. Berarti kan kalau satu tahun itu berarti 480 ya. 480 miliar. Nah, ini kenapa? Ini di sini 748 miliar. Ini dipakai apaan ini? 700 berarti kan selisihnya itu anggap kita hitung 500 lah ya. 500 berarti 248 miliar. Itu untuk belanja pegawai. Mungkin ada P3K masuk nggak di sini?
Nah di sini kita juga belum dapat penjelasan sih. Harusnya sih. Ya enggak, maksudnya serinci apa sih laporan dari dari Dinas Kota Tasikmalaya itu gitu kan, ya ibaratnya makan di duit aruran gitu tuh lumayan. Iya, itu duit gitu. cuma yang jadi anehnya ini aja udah tekor. Karena kan yang P3K paruh waktu itu kalau nggak salah itu kan tadinya itu mereka itu orang-orang yang dibiayai oleh belanja barang dan jasa. Dan ditarik status kepegawaiannya menjadi P3K. P3K. Apakah ini teh sudah masuk ke pos belanja pegawai atau masih di posnya belanja barang dan jasa? Nah, itu dia. Nah, ini juga kan jadi aneh. Soalnya apa? Kalau melihat kondisi sekarang, ini aja rasio belanja pegawainya aja itu udah lebih dari setengahnya kalau melihat porsi pendapatan daerah. Tapi kalau terus dana transfer dari pusat untuk membiayai pegawai aja udah segitu. Nah, yang jadi pertanyaan ini 200 miliar ini dipakai apa oleh pegawai ini teh? Yang kita nggak ada datanya gitu ta. Kita belum punya data, dan kalau ditanya nggak tahu udah. Harus nanya ke siapa? Ya udah tahu, kok nanya saya? Ya kan semestinya kan itu bisa lah ke TAPD lah ya, tim anggaran daerah ya, yang menyusun lah. Yang menyusun semua pos-pos ini supaya pada tempatnya, dibiayainya berapa, dan ini yang tidak dibiayainya juga ada. Gitu. Iya. Terus bukan cuma pegawai dong, belanjanya juga kan barang dan jasanya juga lumayan gede itu. Ya kalau belanja barang dan jasa ya mungkin lah ini yang dinikmati oleh banyak orang lah ya. Karena dalam artian ya mungkin ada vendor. Betul. Mungkin ya, kan cuma ke vendor doang, ke masyarakat. Ya aya meureun. Saeutik-eutikeun mah gitu. Ya ulah ke vendor pemerintah kumpul atau ke masyarakat ge kudu aya meureun. Ya terus juga ya katanya kan nih ada info terbaru katanya TPP itu tambahan penghasilan pegawai. Itu di luar gaji pokok, tunjangan yang melekat sama si ASN itu katanya mau dipangkas 40%. Cuman yang ada yang lebih lucunya gitu. Apa tuh? ada TPP Sultan katanya. Oh ya, kemarin sempat baca juga beritanya ada TPP Sultan di lingkungan Sekda berarti ya? Ya ada di lingkungan Sekda dan ada di beberapa OPD lah katanya, yang ibaratkan jomplang gitu. Gap yang terlalu besar lah. Ya bahkan kan ya memang katanya 40% katanya mau dipangkas, usulannya seperti itu. Gitu. 40% ya, wow. Tapi kalau yang ke Sultan mah nggak apa-apa meureun. Ya kalau ke Sultan mah mau karasa meureun. Itu kela sabaraha heula gitu antara yang ini kan kita nggak tahu ya, masyarakat kan nggak tahu antara yang di Sekda atau berarti Sekda kan di lingkungan Pemkot ya. Dengan yang di luar Sekda itu TPP-nya berapa? Jadi ada bahasan bahkan orang yang sudah punya jabatan setara eselon 3 kalau nggak salah. Sama pelaksana di lingkup sana tuh beda tipis. Beda tipis. Nggak nyampe sejuta katanya. Nggak nyampe sejuta, oke lah kalau misalkan nggak nyampe sejuta. Yang lainnya kira-kira? Yang lainnya gimana? Ya yang di berarti di bawah eselon 3 gitu. Iya. Nggak ada. Tipis bos. Tipis bos. Makanya kan sempat kan kemarin waktu ada penundaan penundaan pembayaran THR. Iya. Gitu. Kan banyak tuh yang gusar dan yang banyak yang menggerutu lah. Bukan berarti apa-apa ya. Ini mah udah mah kecil sana. Cuma dapat setengahnya. Ditunda deh bayarnya. Ditunda lagi. Bager pisannya. Ya dalam artian ya ini kan momen bagus lah ya. Bukan momen bagus sih dalam artian ini situasi yang ya boleh dikatakan sedang worried.
ini saatnya ngerapi-rapi, ngeberes-beres anggaran lah. Betul. Karena ya ibaratkan begini, orang yang kerja di Setda, dia keluar ke OPD, yang di luar komplek balai kota lah, kan hilangnya gede pendapatannya di situ. Betul. Bahkan ada paribasaan, wah saya mah sampai hilang 1,5 juta. Gara-gara keluar. Itu teh level pelaksana loh. Belum level kadis meren. Ya kalau level kadis kan beda lagi. 4 juta ya. Belum, nggak tahu. Kalau soalnya saya sebenarnya udah minta data sih, cuma nggak direspon. Tapi ya gimana lagi ya takut ketahuan kali ya. Sensitif lah masalah gaji mah. Iya sih, tapi kan kalau defisitnya udah 185, mereka juga harus sensitif dong. Iya, ya berarti orang mau misalkan ditanyain ku BPWS nggak kudu sensitif atau masalah gaji. Oh iya, harus sensus itu mah sensus. Udah itu mah udah lewat. ya maksudnya gini loh. Kalau misalkan memang porsinya terlalu besar yang ada di lingkungan sekda atau mungkin di lingkungan Pemkot itu, gitu kan? Kenapa harus mengorbankan PNS yang di luar untuk menyelamatkan defisit yang ada di Pemkot Tasik gitu tah. Ya yang gede-gedenya hungkul we gitu di Pangkas. Jadi kan kasihan juga yang ya levelnya masih pelaksana. Itu mah sebelum ya tiba-tiba ikut kepotong gitu. 40% deh, 40% ya kalau misalkan kita anggap 1 juta weh. 1 juta gitu kan. Hilangnya kan 400.000. Berarti kan ya take home-nya yang dia bawa kan 600.000 gitu tah ke rumah. Iya, makanya. Jadi kan kita juga kan belum tahu nih take home pay ASN. Katanya kan ada kelas jabatan tuh. Diminta cuman belum juga. Belum. Ya kita Pak pengen tahu. Dan yang lebih lucunya 40% itu kan sudah diusulkan, ya sudah adalah gambaran. Kemarin ada 30% mau dipotong. Ditanya efisiensinya berapa, nanti masih dihitung. Kayak berasal itu pekerjaan tiap bulan deh. Masa sih nggak ada datanya? Ya atau minimal lah. Ini kan kelihatan, walaupun mungkin sangat fluktuatif gitu ya. Tapi kan fluktuatifnya, polanya itu pasti udah kelihatan gitu. Misalkan dari yang biasanya 1 bulan itu pengeluaran untuk TPP tuh 1 juta misalkan. Iya, betul. Paling kan nggak akan jauh dari 900 ribuan atau mungkin 1.100.000 lah misalkan kan seperti itu. Simpelnya. Cuman ditanya itu nanti masih dihitung. Apa harus belajar Excel lagi kayaknya deh. Jadi segampang ya kayak misalkan kita dari ya contohnya pengusaha gitu kan dari omset tahun lagi bulan kemarin sama bulan sekarang gitu kan kelihatan tuh kalau misalkan dirumus lah bisa bisa dijumlahin gitu kan, terus kira-kira ini marginnya atau pengurangannya berapa persen dari bulan yang kemarin gitu. Ya kan itu kan ada biasanya kan kalau sok pengusaha juga kan year to year. Bulan ini juga kelihatan. Ada kelihatan. Emang Pemkot nggak ada gitu. Bikin aplikasi dulu. Duit lagi, belanja lagi. Enggak, maksudnya jangan ya mohon maaf ya Pak ya, jangan denial untuk tidak mau membicarakan hal ini gitu loh. Karena ini nantinya akan sensitif ke banyak lini gitu kan. Jangankan mungkin masyarakat seperti kita yang ya agak melek gitu dan agak sensitif gitu kalau kita ngomongin seperti ini. Nantinya ketika masyarakat awam yang nggak tahu apa-apa terus tahu masalah ini gitu kan, nanti akan ada spekulasi yang lebih besar kepada Pemkot nantinya. Ya justru itu. Kan sama masyarakat juga itu belum. Ayo beli lagi bentar. A few moments later. Mais belum itu tuh naon sih? Mais belum. Cuman kena getahnya tuh. Oh, ya. Jadi udah. Jadi mais belum tuh kena getahnya gitu. Kita yang nggak tahu tiba-tiba ini jalan rusak, pengen ada perbaikan. Sorry bos, duitnya habis. Tidak ada duitnya. Hampura defisit kayak tekor. Cuman kan kalau ngomong-ngomong tekor kan kemarin kan katanya informasinya katanya ada untuk yang P3K paruh waktu yang belum kebayar. Betul.
Eta. Ya masalahnya duitnya juga dipakai apa? Apakah ya kalau kita Kalau dipakai bayar nalangin dulu itu, ya oke lah. ya cuman itu pakai duit apa? Kan kalau APBD kan biasanya kan udah baku, tek 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 tek. Oh ini Ya, peruntukannya untuk ini, untuk ini. Kok bisa-bisanya juga di Cincang, keclokeun gitu, dicincang. caca geula mayar eta. Ya ini teh tidak terantisipasi, sedangkan kan rame-rame P3K paruh waktu juga kan sebenarnya ya memang kebijakan pusat gitu ya. Cuman di sisi lain ya itu kan yang harus dipersiapkan. Betul. Cuman ini mah kayak yang maksain dulu belanja gitu. Ya, padahal duitnya nggak ada gitu. Ya duitnya teh udah mah tipis gitu. Katanya kan ini mau gelinding terus beberapa tahun sampai pada akhirnya kemarin yang tunda bayar itu sekitar 50 miliaran katanya. Karunya jadi PNS. Ya dari P3K ya kalau P3K juga kasihan ya. Ini juga kan nggak tahu. Katanya ada yang paling rendah sekalipun gaji P3K cuma 150.000. Iya, itu pernah dengar. Ya kalau yang itu mah batas bawah lah. Batas atasnya tuh ada yang sampai 3 juta. Ada. Ya, itu juga pernah dengar juga. Ya perasaan ini sama di Pemkot gitu. Di wilayah kan, Kota Tasik gitu ya, di bawah wilayah, pemerintahan Kota Tasik gitu. Cuman kan ini kan gap lagi aja gitu. Gapnya terlalu besar gitu. Maksudnya ngelihat standarisasinya itu dari mana gitu? Apakah memang di Pemkot itu kerjanya lebih di daerah sekda ya gitu? Apakah memang flow kerjanya lebih besar gitu kan? Apakah yang di luar itu lebih sedikit? Padahal secara psikologisnya atau secara beban kerja yang saya lihat adalah yang di luar itu sebenarnya lebih effort gitu, soalnya langsung kita turun berhadapan dengan masyarakat dan yang namanya masyarakat kan banyak sesuatu hal yang itu bisa di SPJ-keun lah. Iya sama. Kalau di masyarakat karena apa harus ini butuh ini, anggaran tidak memenuhi, ya Anda harus merogoh kocek sendiri gitu. Ya sendiri itu juga kan. Jadi ibaratkan, jadi kayak apa ya? Ini tapi nggak tahu ya. Saya mungkin rasa-rasanya gitu. Jadi kalau jadi ASN di luar non setda dan OPD tertentu itu bisa dikatakan buangan kali ya. Oh ya, banyak yang ngobrol sih kayak gitu. Ya ibaratnya yang tadinya dari sekda terus tiba-tiba dibuang ke kecamatan atau jadi ya, tapi kan gimana caranya roda organisasi ini harus berjalan ketika ada persoalan seperti itu yang pada akhirnya sahayu nawe gawe lagi gitu. Ya kan itu jadi ke motivasi kerja ASN kan kalau misalkan kayak gitu mah. Iya, walaupun kan ya ASN harus siap ditempatkan di mana saja gitu. Itu siap sih mundur nanti. Ya, contohnya gini lah Pak, Bapak kita kerja menjadi karyawan swasta lah. Ya sebenarnya kan hampir sama lah ya. Antara pola kerja yang ada di ASN dengan yang di swasta. Ya kalau kita pangkatnya lebih tinggi gitu kan ya otomatis mungkin gajinya juga sama lebih tinggi juga gitu. Terus tiba-tiba kita dilempar ke divisi A gitu. Misalkan jadi nyenugaring lah gitu atau ya rendah lah ibaratnya. Kan pasti ada penyesuaian gaji juga gitu. Ya di itu swasta juga kan begitu sama. Nggak mungkin yang tadinya level manager gitu tiba-tiba karena dia ada kasus akhirnya dibuang ke divisi mana gitu yang emang tidak bonafit ya pasti kan gajinya juga turun ya gajinya ya kalau itu kan di swasta cuma kan ini kan pelayanan ke masyarakat jadi ibaratkan yang ini kan selalu ada apa ya disebutnya sudonisme ya sudonisme. Jadi mereka enak dihitung mah gede. Ada kecemburuan betul kecemburuan dari personalnya ya walaupun katanya kan itu sudah sesuai aturan ada disebutnya analisa jabatan dan analisa beban kerja gitu
ya nggak tahu lah ya. Tapi kok bisa jadi seperti itu, ya itu juga mungkin ya bisa menjadi bahasan menarik. Cuma yang jadi anehnya adalah, ya ini kan mungkin dikelolanya oleh ASN kan, yang apa nilai-nilai ini gitu loh. Ya, Sementara apakah wali kota kita nggak nih masalah ini gitu loh, atau ternyata beliau nggak tahu gitu loh masalah nanti ini. coba kita tanya ya. Jangan bilang loh lah, jangan tanya saya, bukan gitu. Nanti coba kita tanya ya. Maksudnya kan ya ini ya mungkin di sana udah jadi isu gitu kan, atau udah jadi pembicaraan. Nah yang jadi masalah, apakah Pak Wali Kota, bukan cuma Wali Kota sih, maksudnya kayak misalkan ya badan pengawasnya seperti DPR, ya walaupun kemarin udah ada pembahasan gitu kan di channel sebelah gitu, tapi ya masa sih cuma satu orang aja, yang lainnya kemana gitu loh. Yang lebih lucu mah saya nanya ke komisi yang membidani Komisi masalah pegawai lah. Ya. Komisi 1 berarti ya? Ya, Heeh. belum ada bos. Apanya? Ya, Laporannya? pernah mendengar, cuman kan datanya ya tadi misalkan take home pay ASN berapa sih sebenarnya? Oh, kelas jabatan sekian berapa, kelas ini berapa? Belum ada yang belum bisa menjawab. Ya walaupun ya nggak tahu lah itu ya. Cuman kan dalam dari kondisi yang terjadi hari ini, entah itu akumulasi atau mungkin dalam beberapa tahun terakhir misalkan. Ya kan mau pemerintah mau DPRD itu kan sama-sama penyelenggara negara. Ya, Gitu. betul. Kan di situ ada fungsi budgeting. Kalau dewan kan ada fungsi budgeting, fungsi pengawasan gitu. Ya sih sebenarnya kalau semuanya sesuai berjalan sebagaimana mestinya, Kayaknya lancar sih, nggak akan ada defisit. enggak. Ya kalaupun ada juga mungkin ada gitu ya. Ya nggak akan sampai sedalam inilah gitu. Ya, apakah ini juga berpengaruh dari transfer pusat yang kemarin ada efisiensi? Kalau ngomongin transfer pusat nih kita lihat aja ya. DAU itu totalnya itu kan 929 miliar. DAU yang tadi untuk ngurusin pegawai lah. Itu 659 miliar. Bahkan ini informasi per 23 Juli kemarin. Itu udah on the track di atas 50%. Ya, karena ini kan udah mulai bulan 7 ya. Berarti kan udah satu semester. Udah lewat 50%. Aman. Terus ada DAU khusus kesehatan, terus ada yang kelurahan, terus ada DAK fisik, ada DAK non fisik. Ini juga flow-nya ada lah, walaupun memang ada beberapa yang mungkin di bawah 50% lah ya. Semestinya sih nggak akan susah-susah amat sih. Ya. Cuman kan yang jadi pertanyaannya, ya kenapa sih bisa separah ini gitu? Membagongkan ini. Itu juga kan ini ya, lihat proporsi belanja pegawai itu sudah 50%. Ini itu entah apakah di sini P3K paruh waktu masuk di sini atau tidak gitu. Belanja barang dan jasa 630,17. Terus juga ada apa nih, modal. Belanja modal modal. makan itu mah kayak aspal jalan, kebebasan dan segala macam oke lah gitu ya. Terus ada hibah 72 miliar. Berarti yang diterima masyarakat kan unggul. Ya hibah makan itu mah dalam bentuk ya Apa, kita bantuan ngajuin gitu ya? dulu nih proposal. Ya. Ya itu bisalah dirasain salah sama masyarakat. Oh, bisa gitu ya? Bisa, cuman harus melalui Ya, mekanismenya panjang lah. Punya lembaga lah, naon segala macam gitu kan. Kemudian nah ini belanja barang dan jasa 630 miliar. Nah ini juga kan ini teh banyak yang ngebelanjain ke masyarakatnya atau masih belanja di dalam-dalam aja gitu. Kalau misalkan belanja di dalam, emang belanja ATK nepi ka 600 miliar gitu. Atau kegedean, Bos. Iya, maksudnya eta nyen toko buku A.
Enggak, yang ini kan endorse sama ayah. Enggak. Ya ini mah pemikiran pendek saya gitu. Iya. Yang barang dan jasa mungkin banyak ya, kayak misalkan kalau kebutuhannya mungkin ATK mah itu yang kewajiban kan ya. Ya kan mungkin bayar listrik, Listrik, ya, terus bayar satpam. Satpam. Heeh. Nah di situ kayaknya tuh di barang dan jasa. Masih barang jasa, terus apa lagi? BBM. BBM. Ya. BBM dinas, kendaraan dinas. Ya kendaraan dinas kan masuk ke situ. Terus renovasi ada nggak? Renovasi mah ya Beda mungkin lagi. kemungkinan besar masuknya ke sini. Ke barang dan jasa. Barang dan jasa, terus apa namanya, komputer begituan, Marun. Ya, alat lah. Nggak tiap tahun harus beli, Marun. Tapi iya masalahnya yang jadi pertanyaan nih, anggaplah kita sebagai masyarakat yang dibelanjain sama pemerintah itu sebenarnya berapa sih sama APBD ya? Ya, kita. Cuman kan kalau gini, kalau saya baca di apa tuh peraturan Menteri Dalam Negeri itu apa keputusan gitu ya tentang tata cara penganggaran APBD lah intinya. Kan ini yang paling mungkin yang akan sangat ini mah yang kemungkinan besar akan dirasakan masyarakat tuh dari DAU tuh. Ada yang kesehatan, kelurahan, ada fisik, non fisik, itu totalnya itu sekitar 280 miliar dari APBD 1,4. Ya. Ini jelas kerasa hibah lah, oke ya, tambah berarti 350. Terus ini kayaknya belanja modal itu mah mungkin yang dirasakan yang secara tidak langsung lah, kayak jalan baru terus, mungkin ya, terus TJU gitu. dan segala macam. Nanti pikir-pikir, anggap ya kurang lebih 400 miliaran dari 1,4. Berarti kan sekitar 30%. 30%. Ini 30% yang dinikmati oleh masyarakat gitu tah. Saya nawe buat pemerintahan gitu. Atau mungkin operasional birokrasi. Meren. Ya soalnya kan belanja barang jasa juga nggak tahu kan, ini kan karena kita juga belum dapat data detail ya. Belanja barang jasa itu apa aja sih sebenarnya gitu. Ya seberapa, ya maksudnya nggak ada laporan nih sih, jadi kita juga malah berspekulasi gitu tah. Kalau misalkan jadi sudon lah guys kita. Ya makanya kalau misalkan nggak mau sudon, ya lah bukalah, gitu loh. Bukalah, masa ya hal-hal yang seperti ini nggak apa? Ya anggaplah belanja barang dan jasa itu 630, ngambil setengahnya lah. Ini ya hampir kan 300 M. 300 M tadi tambah sekitar 200-an. 350-an, 400 lah. Nah, belum, setengahnya juga belum. Iya. Setengahnya juga. Dia nggak apa? Ya bukannya nggak valid sih, maksudnya belum ada kejelasan gitu ta. Ya. Ya intinya sih gini sih, maksudnya dari mulai defisit anggaran atau boncos lahnya bahasa gaul nama gitu. Boncos anggaran 180 miliar gitu ta. Terus sekarang TPP mau dipangkas 40%. Impact-nya seberapa besar? Ya hitungannya belum kelihatan kan tadi. Masih dihitung katanya. Iya. Katanya ada prognosis ya, memitigasi ke depan prognosis. Sebenarnya kan harusnya udah kelihatan dari prognosis. Harusnya mah enggak, prognosisnya udah dilaksanain apa belum? Udah, katanya kemarin ketemu sama Dewan ngebahas masalah prognosis APBD begini. Oh, kita akan ya bisalah dari defisit 180 jadi berkurang gitu. Berkurang atau nambah gitu. Enggak, berkurangnya seberapa persen kalau misalkan? Iya, kalau dari efisiensi masalah TPP. Kalau kenapa sih harus TPP aja yang dibahasnya? Walaupun TPP juga kan tadi kan gapnya ada gap yang besar, betul. Yang tidak sultan lah. Yang sultan dan yang panggilan non sultan. Miskin. Miskin. Jadi ya ini kan bakal jadi PR barang-barang lah. Intinya sih ya kalau misalkan Pemkot minta solusi ya, ini mah solusi bapak-bapak wehnya, bapak-bapak nangkring lah, ibaratnya rumah tangga gitu kan.
Satu, apa namanya, naon sih istilahnya, bukan, mawas diri lah. Ya minimal teh kita teh menata ulang lah ya. Mawas, ya maksudnya mawas diri, nya ibaratnya dia orang pendapatan 2 juta gitu tah. Ya. Hayang boga mobil gitu tah, hayang boga motor 2 misalkan, atau Bari 3 nganjuk gitu. bari nganjuk gitu tah. Da beak atuh. Ya. Jadi malah jadi apa? Jadi boncos gitu tah. Jadi ya kita harus tahu diri aja gitu. Kalau misalkan memang ternyata nya apa PAD atau mungkin si transfer dari pusatnya segitu gitu kan. Ya udah disesuaikan dengan Tapi jadi masalah loh kalau TPP yang dipangkas. masalahnya apa? Kan kadang ASN tuh menyekolahkan SK-nya. Ya salah satunya TPP-nya itu ke bank. Oh. Aduh, enak. Ya ada beberapa. Jadi ibaratkan ya kan ya anggaplah TPP itu kadang menjadi bantalan kehidupannya ASN gitu ya. Karena kan gaji mungkin ya untuk beli rumah, Betul. beli aset lah. Betul. Kendaraan Ya gitu. itu mang balik lagi ke personal mereka aja sih. Ya, nah itu juga kan jadi bahaya kan jadi macet kredit. Ya jadi tapi kan belum tahu ya ini makanya karena memang angkanya belum keluar sih. Nah, kalau Jadi se-efektif apa sih sebenarnya merasionalisasi, memangkas prioritas apakah terserah lah istilahnya seperti apa dalam mengurangi boncosnya anggaran tadi. betul. Kalau memang gede, ya kenapa tidak? Tapi kalau ada yang lebih gede tapi nggak diefisiensi, Itu kan jadi tanda tanya juga. Ada yang beli dulu bentar. A few moments later. Kita balik lagi nih teman-teman. Kalau misalkan memang TPP akan dikurangi atau dipotong 40%, pertama apakah rasional atau enggak untuk menutupi boncos gitu kan. Ya. Kedua, ya sektor-sektor yang memang banyak keluar anggaran dari situ, ya itu harus dikaji ulang lagi. Ya sebenarnya mah itu lah lomba sudon sih. Ya kita bukan Itu lain dalam Sudan teh begini. Dewan mengawasi Pemkot. Pemkot nggak jatahan dewan. Ya Kalau sama-sama terbuka kayaknya mah enak. geus atuh euy cenah tah ieu sakieueun gitu. Nih buat pokir nih misalkan. Tapi yang benar prakteknya gitu. Dipakai misalkan Ya. ya memang kalau pokir ya saya mungkin ya beberapa kali ya itu masih lumayan kerasa lah dah hari ini mau minta ke dinas mau apa dah anggarannya juga nggak ada. Satu-satunya jalan yang paling efektif dan efisien adalah dewan karena kita terwakili gitu suaranya sama dewan. Oh ini ada ini gitu walaupun ya tarik menarik. Ya dewan bargainingnya. Ya dewan juga kan pasti punya ya satu bargaining point apa kalau misalkan ngebahas ini apakah nanti ada impact nggak ke mereka? Ya pasti kan karena apa ya yang selama ini saya lihat ya gitu sudah gitu. Ya gimana nggak udon datanya juga nggak. Oh iya sih. Orang termasuk seudonnya. Orang itu tadi seudon sebenarnya. Cuma ya seudonnya itu secara by data gitu ta. Kalau misalkan dari Pemkotnya sendiri ada data terperinci gitu kan selama 1 tahun kira-kira belanja apa aja ya kita nggak akan seudon sih sebenarnya. Iya kan yang penting mah kan belanja tepat sasaran. Nah itu yang efektif, efisien dirasakan oleh masyarakat, bukan dirasakan oleh para pejabat. Betul. Betul. Ya kuncinya mah itu si belanjanya apakah tepat gitu kan. Nggak usah harus terperinci yang misalkan satu agenda ya belanja semen misalkan atau naon gitu. Maksudnya ya kayak misalkan satu program atau satu dinas gitu kan belanja untuk apanya jelas gitu loh. Iya kan terlepas dari masalah intrik
hal-hal seperti itu. Ini korbannya kita masyarakat. Iya, jadi masyarakat lagi gitu yang dikorbanin. Terus fasilitas Pajak kayu we gitu. Nah, itu dia. Pajak Ya, diminta. ya walaupun kita kecil sih ya, kalau misalkan Ya, ini cuma- porsi PAD ya 233 tuh yang dikelola oleh Bapenda gitu ya. Mm-mm. Ya, lah menghitung saham mah ngan seper berapa? Nggak sampai 50% ini mah. Enggak sih, kayak sampai 50% lah. Oh. Dikit lah. Memang kita sahamnya dikit sih, makanya kebagiannya dikit kali ya. Ya tinggal genjot lagi ya tuh. Ya bisa digenjot, dan tapi yang penting mah ya manusiawi juga, jangan ngegenjot nggak puguh-puguh. Ini maksudnya ada pola lain yang bisa mengenjot PAD bisa lebih gede lagi. Maksudnya jangan cuma hanya ya kayak misalkan pajak atau kita suruh bayar pajak gitu. Ya enggak, jangan yang begitulah. Coba kanalisasi lebih kepada apakah memang si pendapatan ini kayak misalkan untuk retribusi yang sangat-sangat saya sorotin dari dulu adalah ini retribusi sebenarnya sesuai atau enggak gitu ta. Ya kayak parkir gitu. Terus hal-hal yang lain lah gitu yang memang dipungut dari masyarakat gitu. Retribusi sampah misalkan. Ini masalahnya sampai enggak gitu. Apa tuh? Masuk enggak? Ya itu, iya. Ya hal-hal itu teh apakah memang masuk ke PAD atau enggak gitu teh. Ya, Kan kayak gitu teh. masuk kemarin seper. Masuk Pak Eko. Tapi ada dari berbagai hal, ya memang dengan kondisi yang sedang berit ini, ya mudah-mudahan ya kita dapat solusi terbaik lah ya. Tinggal hari ini ya pemerintah juga jangan sibuk aja ngebelanjain pemerintah dong, masyarakat atau belanjain gitu. Jadi sebenarnya kan kalau melihat dari seperti ini sebenarnya uang mah ada. Ada uang. Luka dipakai naon itu. Cuma hanya imajinasi. Lihat apa? Jadi kayak malam saya baca ada statement Menteri Keuangan, pastikan dana transfer ke daerah lancar gitu, termasuk BBH. Terus katanya ada utang, mau dicicil. Cuman ya nunggu gitu. Ya sebenarnya mah kan tinggal kalau melihat proporsi anggaran gitu ya. Syariat mah mual kurang orang teh. Iya. Kalau memang dipakainya Sesuai menyesuaikan dengan apa yang ada di uang. Oh iya. Itu boncos. Oh iya, betul. Tapi ya ibaratkan keinginan belanja Besar. ngebu gitu. Tidak ditopang dengan pendapatan. Ya. Kan itu mah pusing yang dibikin sendiri gitu. Emang benar. Ya kayak apa ya? Kayaknya ini satu contohnya kayak ngelola perusahaan lah. Ibaratnya kayak kita udah punya penghasilan nih gitu. Yang tadinya kan penghasilan itu ada modal tetap, ada modal berjalan atau bati lah ibarat namanya, atau dividen bahasa Ieu. Ya kebanyakan rata-rata owner yang tidak mengerti adalah itu ketika udah dapet penghasilan total gitu kan, nggak dibagi-bagi dulu porsinya gitu teh. Langsung we dirau we gitu teh. Boncos we akhirnya gitu. Nah, ibaratnya Pemkot tuh sama kayak begini juga gitu teh. Tapi ya mudah-mudahan tidak lah. Aing niat kaget kieu mah gitu. Atuh. Ya mudah-mudahan tidak diulangi gitu. Oh iya, kalau itu mah karena apa? Ya mau sampai kapan kayak gini terus gitu. Ya terus bakal nambah nantinya loh. Yang kasihan apa? Takutnya gini loh. Ya saya bukan jadi bazarnya Pak Piman. Ada. Cie. Ini Pak, saya ngebela loh, walaupun saya sering ngomen Bapak agak keras di Instagram gitu kan, tapi jangan sampai nantinya yang akan dikorbankan adalah wali kotanya. Oh iya sih. Dengan kelakuan ASN seperti ini, walaupun gitu kan. Iya kan wali kota baru 2 tahun ya. Udah 2 tahun gitu? Acan kata 1 tahun. Belum 1 tahun. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Cuma ini terjadinya udah lama ya. Ya. Jadi itu saha tuh dikikiran teh gitu. Ya walau alam ya, mungkin ada andil. Mau besar atau kecil gitu. Mungkin ada andil.
besar atau kecil gitu. Cuman kan kelihatan yang besarnya siapa, yang kecilnya siapa nantinya gitu. Udah. Nah, ini semakin sudut karena ini hari Jumat, kita jangan terlalu banyak sudut. Terlalu banyak. Kita harus banyak berdoa yang baik gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan Kota Tasik ya bisa segera lepas dari jeratan keboncosan ini. Aduh, muncrat. Halus itu bahasa. Terlepas dari keboncosan. Terlepas dari keboncosan ini, ya semua pihak mau berbenah. Betul. Semua pihak mau mengakui kesalahan dan merubahnya, gitu. Supaya kondisi seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Iya. Karena mengakui kesalahan itu tidak selalu salah. Ya kadang-kadang ada orang yang takut mengakui kesalahan gitu. Justru orang yang sudah mengakui kesalahan adalah orang yang wah itu keren pisan. Ya karena kan saya beginian aja ya berminggu-minggu. Kan teman-teman yang di Pemkot mah sudah makanan sehari-hari. Walaupun saya juga ikut pusing sih sebenarnya. Sama, saya juga pusing awal gitu. Karena, tapi ketika udah dapat benang merahnya mah, oh ini masalahnya di sini gitu. Jadi ya begitu teh lah. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa kembali membangun, kembali normal. Ya. Masyarakat merasakan hadirnya pemerintah. Betul. Tidak saat bayar pajak saja. Biar Tasik punya monorail. Ya, tidak. Baik. Karena ini sudah semakin kacapruk, kita tutup saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas atau mungkin yang menyinggung, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Ya. Oke. Ya, closing. Hatur nuhun. Assalamualaikum.